Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Anggi. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar terkait teknik komunikasi pendidikan anak usia dini. Seperti halnya telah kita ketahui bersama bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi yang berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Oleh karena itu, agar proses komunikasi ini berjalan dengan efektif dan efisien, maka kita harus mengetahui teknik komunikasi. Terutama ini dikhususkan bagi pendidik anak usia dini ataupun calon pendidik anak usia dini, kita harus tahu teknik komunikasi pendidikan anak usia dini. Karena apa? Anak usia dini berbeda dengan orang dewasa. Seperti itu. Sebelum melangkah lebih lanjut, ada hal yang harus kita pahami bersama bahwa agar komunikasi kita berjalan dengan efektif dan efisien, maka kita perlu menyamakan frekuensi dari pemberi komunikasi dengan penerima komunikasi. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita mendapatkan seseorang lagi marah, seseorang lagi kesal, dia pastikan mengkomunikasikan kemarahan dia ke kita. Contohnya, saya kesal terhadap ini, terhadap itu. Maka kebiasaan di kita, secara spontan, kita akan menjawab atau berkomunikasi dengan orang yang lagi marah, kita mengatakan sabar, sabar, sabar. Nah, ketika hal itu terjadi, kita malah menyebutkan sabar, 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 padahal lawan bicara kita lagi kesal, maka yang akan terjadi bukannya dia jadi sabar, malah dia akan mengatakan sabar, sabar, sabar. Kan dia lebih marah. Tapi lain halnya, ketika kita mendapatkan seseorang lagi marah-marah, lagi kesel, dia ngowel segala rupa, kita samakan dulu frekuensinya. Misalkan, seseorang mengatakan, saya kesel dengan ini, dengan itu. Maka jawaban dari kita, samakan frekuensi dengan dia. Kita jawab, iya, saya tahu kamu lagi kesal, kamu lagi marah. Tapi coba yuk kita untuk sekarang sabar terlebih dahulu. Kita sabar. Nah, dari kedua perumpamaan tersebut seolah-olah sama. Keduanya ingin mengatakan bahwa orang yang lagi marah harus bersabar. Tapi cara yang kedua tadi, dengan kita menyamakan persepsi terlebih dahulu, mohon maaf, kita menyamakan frekuensi terlebih dahulu, kita masuk ke dalam masalah dia, kita pahami masalah dia apa, kemudian di akhir kita katakan sabar, maka pasti dampaknya akan berbeda. Seperti itu. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa dalam kegiatan berkomunikasi kita perlu menghindari kata harus. Karena apa? Kata harus mengidentikan atau kedepannya akan memberatkan kepada diri. Seperti halnya, contoh, ketika teman-teman mengatakan, saya harus belajar dengan rajin. Maka secara tidak langsung, kata saya harus belajar secara rajin akan berdampak pada psikologi kita. Bahwa ada penekanan. Hingga akhirnya bukannya kita belajar dengan rajin, justru akan sebaliknya. Ataupun misalkan kita mengatakan, saya harus sholat berjamaah.
Maka ketika kata-kata tersebut keluar kata harus, identik dengan ada beban ke kita bahwa saya harus berjamaah. Ketika ada beban, secara tidak langsung diri akan menolak. Nah, oleh karena itu, bagaimana langkah yang tepat? Maka langkah yang perlu dicoba oleh teman-teman, kita ganti kata harus dengan kata perlu. Keduanya sama maknanya. Tapi coba rasakan dalam diri. Ketika kita mengatakan kita perlu berjamaah, kita perlu belajar dengan rajin. Nah, ketika kita mengatakan hal demikian, maka dalam diri kita tidak akan merasa terbebani. Sehingga insya Allah ke depannya teman-teman akan perlu belajar. Kemudian ketika mengatakan perlu sholat berjamaah, akan melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jadi yang pertama, kita juga perlu menghindari kata harus. Kita rubah, kita ganti dengan kata perlu. Oke. Kemudian yang kedua, kita jangan membiasakan mengucapkan kata sulit. Nah, ketika kita terbiasa mengucapkan sulit, ya, maka secara tidak sadar, secara tidak langsung, kata-kata itu tertanam dalam diri, maka apa yang kita katakan akan berwujud. Seperti halnya kita misalkan, saya sulit belajar statistika, saya sulit belajar metodologi penelitian. Maka ketika kata-kata itu terus terulang dalam diri, maka akan menjadikan teman-teman benar-benar sulit dalam mengerjakan mata kuliah statistika ataupun mata kuliah metodologi penelitian. Seperti itu. Baiklah, setelah kita memahami hal sederhana tersebut, intinya dalam komunikasi kita harus satu frekuensi, kemudian kita juga menghindari kata-kata harus, kita ganti dengan kata perlu, kemudian kita menghindari kata sulit. Seperti itu. Baiklah, sekarang kita masuk pada teknik komunikasi pendidikan anak usia dini. Nah, dalam kita berkomunikasi dengan anak usia dini, maka ada beberapa teknik yang harus kita pahami. Yang pertama, kita perlu berbicara santai atau tidak tergesa-gesa. Karena apa? Anak usia dini berbeda dengan orang dewasa. Kemampuan linguistik anak usia dini masih sedikit, belum luas seperti orang dewasa. Jadi, kita berusaha bicara santai dan tidak tergesa-gesa. Agar apa? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lontarkan dapat diterima oleh anak. Kemudian, yang kedua, kita perlu membaca bahasa tubuh anak. Karena apa? Ya kan komunikasi sudah kita ketahui bahwa komunikasi itu tidak hanya secara verbal, tapi berkomunikasi juga secara non-verbal. Nah, maka kita lihat bahasa tubuh anak. Seperti itu. Kemudian nomor ketiga, kita mendengarkan perasaan anak. Jadi, jangan sampai kita berkomunikasi dengan anak, tapi niat kita ingin menyampaikan pesan, tapi kondisi anak lagi tidak siap, kita dipaksakan menyampaikan pesan, maka ketika hal itu dilakukan, yang terjadi bukannya anak menerima pesan dari kita, malah sebaliknya. Seperti itu. Kemudian nomor keempat, kita berusaha menghindari gaya bahasa negatif saat berkomunikasi dengan anak.
Ini ada beberapa gaya bahasa yang harus kita hindari, dari mulai memerintah sampai dengan menganalisis. Karena apa? Kita ketahui dalam teorinya Dorothy bahwa semakin anak dikekang, dia akan semakin melawan. Seperti itu. Jadi, usahakan kita menghindari memerintah, meremehkan, membandingkan, mencap, mengancam, menyindir, menyalahkan, menasehati, membohongi, menghibur, mengkritik, dan menganalisis. Nah, jadi semua hal ini perlu kita pahami bahwa ketika hal ini dilakukan ketika kita berkomunikasi dengan anak, maka yang akan terjadi bukannya anak menerima pesan dari kita, justru nantinya akan menolak pesan kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, teknik yang nomor kelima, kita harus menjadi pendengar yang aktif. Jangan sampai kita tidak mendengarkan keinginan anak. Karena anak itu punya perasaan, punya keinginan. Maka kita selaku orang dewasa perlu mendengarkan anak. Kemudian nomor ketujuh, tentukan masalah siapa. Dan yang ketujuh, gunakan pesan saya. Seperti itu. Nah, jadi ketujuh teknik ini merupakan salah satu cara agar komunikasi kita dengan anak usia ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa prinsip komunikasi dalam PAUD. Ini saya mengutip dari Dedi Mulyana tahun 2007. Jadi proses komunikasi itu berjalan tidak secara langsung, tapi memerlukan proses yang cukup panjang, terutama dalam berkomunikasi dengan anak usia dini. Seperti itu. Kemudian nomor selanjutnya, pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui prinsip-prinsip komunikasi untuk meningkatkan minat anak dalam belajar. Nah, jadi inilah beberapa prinsip yang perlu kita lakukan sebagai seorang calon pendidik atau seorang pendidik ataupun kita sebagai seorang orang tua agar bisa meningkatkan minat anak dalam belajar. Yang pertama, memberikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi diri di lingkungan. Jadi, biarkan anak itu belajar dari lingkungannya. Jangan sampai kita serba melarang ini, melarang itu, dan lain sebagainya. Inilah beberapa prinsip memberikan sumbangan energi dengan cara menyemangati. Jadi ketika anak harus diberikan semangat. Seperti itu. Ini silakan bisa dilihat beberapa prinsip untuk meningkatkan minat anak dalam belajar. Seperti itu. Nah, kemudian ini menerima setiap pendapat anak dan lain sebagainya, silakan teman-teman atau para calon pendidik atau mahasiswa harus memahami prinsip-prinsip ini agar tujuan komunikasi berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar anak semangat dalam belajar. Nah, ini memberikan penghargaan, bertanya pada anak, kemudian bersikap empati. Seperti itu. Selanjutnya, dalam kegiatan berkomunikasi dengan keluarga, kita juga harus
memahami prinsip-prinsip ini. Karena apa? Khususnya dalam pendidikan anak usia dini, kita itu tidak terlepas dengan komunikasi juga dengan keluarga. Oleh karena itu, sebelum kita berkomunikasi dengan anak, perlu kita pahami, perlu kita ketahui dengan langkah mencari tentang informasi tentang keutuhan anak. Kemudian mengarahkan pada pokok permasalahan, mendengarkan, ada perlunya, ada saatnya kita diam sejenak, dan bersikap empati. Ketika semua langkah ini kita lakukan, maka kita akan meyakinkan anak, kemudian meyakinkan orang tua juga. Selanjutnya kita dapat menentukan masalah, memecahkan masalah, mengadaptasi bimbingan, dan yang terakhir, kita sebagai seorang pendidik akan menghindari hambatan komunikasi itu sendiri. Nah, ini ada beberapa bentuk komunikasi dengan anak bagi orang dewasa terhadap anak usia dini. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa. Kita perlu menggunakan bahasa yang bermakna. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Jadi ke anak itu tidak perlu banyak ngoceh, tapi satu kalimat, tapi kalimat itu mempunyai makna. Kemudian menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Gunakan bahasa yang sederhana. Dengan bahasa yang sederhana, anak akan lebih memahami maksud dan tujuan. Sehingga anak menerima dan menjalankan apa yang telah disampaikannya. Selanjutnya, menggunakan bentuk komunikasi sementara ketika anak masih dalam usia prabicara. Nah, jadi ketika anak masih dalam usia prabicara, menggunakan komunikasi sementara. Seperti itu. Langkah selanjutnya, kita harus pahami bahwa komunikasi dengan anak berkomunikasi dengan orang dewasa melalui beberapa cara. Pertama dengan tangisan, dengan ocehan, dengan isyarat, ataupun ungkapan emosional. Ungkapan emosional ini baik anak nangis, anak mengacak-ngacak mainan, itu juga bentuk komunikasi yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, kita sebagai orang dewasa harus memahami karakteristik anak. Kemudian, kita harus paham teknik berkomunikasi dengan anak. Sehingga dengan langkah ini, anak akan menuruti dan memahami apa yang diinginkan oleh pemberi komunikasi. Sebagai contoh, ketika anak senang mencoret-coret tembok, tiba-tiba kita selaku orang dewasa langsung memarahi anak, mengatakan jangan ini, jangan itu. Maka yang ada bukannya anak berhenti mencoret-coret tembok, tapi besoknya dia akan mengulangi hal demikian. Tapi lain halnya, ketika kita sebagai orang dewasa melihat anak mencoret-coret tembok, kita sampaikan komunikasi. Nah, kamu itu sudah dewasa. Ada baiknya, atau baiknya
kamu itu bisa menjaga kebersihan tembok. Karena kalau orang dewasa, dia pasti akan menulis atau mencoret-coret pada buku dan lain sebagainya. Maka melalui hal tersebut, insya Allah anak juga akan ada kepedulian. Oh, saya udah dewasa, berarti saya jangan mencoret-coret di tembok. Seperti itu. Ataupun ketika anak senang naik ke kursi. Nah, ini kan biasa anak usia dini, dia bermain semau dia. Padahal kan kita tahu kursi adalah tempat untuk duduk. Nah, maka hal yang perlu kita lakukan ketika kita ingin anak tersebut tidak naik ke kursi, maka komunikasi yang harus dilakukan oleh orang dewasa, berikan pilihan lain. Misalkan anak sedang atau suka naik ke kursi, maka orang dewasa sampaikan, "Nak, kamu boleh naik. Atau mohon maaf, jangan naik ke kursi. Anak-anak senang loncat-loncat di kursi." Maka komunikasi kita sebagai orang dewasa ke anak, "Nak, kamu boleh loncat-loncat. Tapi loncat-loncatnya di lantai. Karena kursi tempat untuk duduk." Nah, cukup dengan melakukan hal demikian, maka anak secara tidak sadar, kedepannya anak akan menyadari dan tertanam dalam dirinya bahwa kursi adalah tempat untuk duduk. Dan kalau main-main, tidak di kursi. Seperti itu. Jadi, melalui langkah-langkah ini, melalui teknik berkomunikasi, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman agar kita selaku orang dewasa tepat melakukan komunikasi terhadap orang yang belum dewasa. Seperti itu. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.